Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Ibu akan membahas materi Bahasa Indonesia di pertemuan yang keempat, ya, yaitu tentang menentukan ciri-ciri kebahasaan teks berita. Kalau kemarin kalian menjelaskan struktur teks berita, kali ini kalian belajar menentukan ciri-ciri kebahasaan teks berita. Di mana ada struktur pasti ada kebahasaan. Dua materi ini saling berkaitan untuk membangun sebuah teks, ya. Oke, lanjut. Di sini ada kebahasaan teks berita, ya. Ada 6, 1 kalimat langsung dan tidak langsung, 2 kata kerja mental, 3 konjungsi temporal, 4 konjungsi penjelas atau bahwa, 5 keterangan waktu, dan 6 bahasa baku. Jadi unsur kebahasaan teks berita ini ada 6. Coba ya kamu catat, kamu perhatikan ya. Kamu bisa lihat juga di buku paket bahasa Indonesianya, coba dilihat ya. Di situ juga dijelaskan adanya kebahasaan teks berita. Mungkin ada yang sedikit berbeda ya. Lanjut. Pembahasan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Kalimat langsung diapit oleh tanda kutip, ya. Lihat ini tanda kutip. Jadi ciri-ciri kalimat langsung itu pasti adanya tanda kutip di kalimatnya. Ya, kenapa disebut kalimat langsung? Karena kalimat yang diujar atau diucapkan secara langsung oleh tokoh yang berbicara di dalam berita tersebut, ya. Jadi ciri-cirinya kamu lihat dalam teks berita biasanya ada kalimat yang diapit oleh tanda kutip, itu yang disebut dengan kalimat langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Kalau kalimat tidak langsung biasanya tidak ada tanda kutip, ya, karena kalimatnya dibahasakan kembali, ya, dengan kalimat si pembuat berita. Jadi kalimatnya tidak langsung dan biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga. Sedangkan kalau di kalimat langsung biasanya menggunakan kata ganti orang pertama, ya. Coba kamu ingat-ingat di kelas 7 apa itu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Nanti jelasnya ada di contoh, ya. Perhatikan contoh berikut. Kalimat langsung. Saya datang tidak bawa apa-apa ke sini. Datang badan masih basah-basah naik pesawat untuk ambil penghargaan. Terima kasih Bapak Presiden sudah kasih saya penghargaan untuk penyu. Kata Musa. Lihat di situ ada diapit oleh tanda kutip, ya. Tanda kutipnya mulai dari kata saya sampai dengan kata penyu. Di sini ada kata saya. Berarti yang berbicara adalah Musa, maka dia menggunakan kata ganti orang pertama. Kemudian kalimat tidak langsungnya. Musa mendapatkan penghargaan itu karena usahanya untuk melindungi penyu di kepulauan itu. Pria yang kulitnya sudah sedikit terkelupas di sengat panas pantai ini tak kuasa menahan rasa harunya bisa mendapat penghargaan Kalpataru. Nah, ini ya Musa. Ini dibahasakan kembali kalimatnya, ya, Musa. Ya, Musa itu berarti menyebut nama orang, berarti bisa dikatakan kata ganti orang ketiga. Usahanya nyanya rujukan kepada Musa, ya. Jadi dia biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, ya. Lanjut. Ya, intinya kalimat tidak langsung tidak ada tanda kutipnya, ya. Lanjut. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Perhatikan contoh-contoh berikut. Pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Ada kata melihat, ya. Melihat adalah kata kerja. Tapi kata kerja aktivitasnya mengindrai. Bukan aktivitas melakukan, tapi melihat, mengindrai. Ya, dan kalimat ini menunjukkan proses mengindrai dengan indera penglihatan. Yang kedua,
Saya mengerti bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi nilai tukar rupiah. Ada kata mengerti menunjukkan aktivitas proses memahami atau berpikir. Jadi berpikir ya. Di sini kamu bisa lihat contoh lainnya di buku bahasa Indonesia kalian di halaman 16 ya. Ada contoh hasil berpikir atau hasil pemikiran, contoh-contoh yang lain. Kemudian, masyarakat Indonesia khawatir dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kata khawatir dalam kalimat ini menunjukkan proses merasa. Jadi intinya, kata kerja mental ini di luar daripada kata-kata aktivitas yang secara jelasnya, misalkan memukul, memotong, itu beda ya. Tapi di sini yang sifatnya mengindrai, ya misalkan melihat atau mendengar atau yang lainnya, yang merasa, berpikir, jadi yang tidak kelihatan ya. Jadi itu namanya kata kerja mental. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Teks berita harus menggunakan kata hubung ini karena waktu merupakan unsur utamanya ya. Jadi yang namanya berita pasti ada temporalnya, ada waktu, urutan waktunya, maka dibutuhkan adanya konjungsi atau kata penghubung. Berikut beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita. Lalu, sementara, kemudian seraya, sesudahnya, waktu, selanjutnya, setelah itu, sesudah, sebelumnya, tatkala, ketika, sambil, sedari, sejak, selama, semenjak ya. Jadi kalau perlu ini kalian catat di buku tulis ya, kalau ada kata lalu di dalam berita ya, atau kemudian, atau sementara, seraya, berarti itu dinamakan konjungsi temporal ya. Yang lainnya yang kesama ya, ketika, sejak, selama, semenjak, itu semuanya menghubungkan yang menunjukkan adanya urutan waktu dalam berita. Contoh kalimatnya bisa kalian baca di buku Paket Indonesia halaman 17 bagian F ya, coba kalian lihat di bukunya. Kemudian kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa terjadi. Beberapa keterangan waktu yang sering muncul dalam teks berita adalah sebagai berikut: kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, tadi, terkadang, sekarang, selalu ya. Jadi ini kata-kata yang menunjukkan waktu, yang menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa terjadi ya. Misalkan kata sejak ya, misalkan sejak kemarin pemerintah sudah mengingatkan untuk warganya untuk selalu dalam rumah ya, agar terhindar dari COVID-19. Nah itu ya, jadi ada kata sejak. Sejak itu menunjukkan waktu. Sejak kemarin ya, kemarin juga waktu. Lanjut, kalian bisa baca contoh-contoh kalimatnya di buku paket halaman 16 bagian E ya, biar jelasnya kalian bisa baca bukunya. Selanjutnya, kata baku. Bahasa yang digunakan dalam teks berita harus baku atau sesuai standar bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan karena pembaca teks berita bersifat umum dan berasal dari berbagai kalangan. Untuk menjembatani pemahaman khalayak dari berbagai kalangan itu, bahasa baku mutlak diperlukan ya. Jadi kalau kalian ingin membuat berita, harus menggunakan bahasa baku agar dipahami oleh semua kalangan ya. Kalangan bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas. Jadi semuanya paham maksud dari isi beritanya ya, maka menggunakan kata baku. Apa sih kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama yang telah ditentukan dalam pemakaian bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkatan KBBI. Ya tidak harus Kamus Besar Bahasa Indonesia sih, Kamus Bahasa Indonesia lain juga sama, tapi lebih lengkap ada di KBBI. Kamu bisa lihat ya. Berikut contoh kata baku dan tidak baku. Ya, di sini ada kata apotek. Apotek. Kita sering mengucapkan apotek ya daripada apotek, padahal yang benar adalah apotek. Fitnah, fitnah. Kita sering mengucapkan fitnah. Fitnahnya pakai P. Sebenarnya kata bakunya adalah fitnah pakai F ya. Silakan, silahkan. Nah, kalian sering mengucapkan silahkan kan daripada silakan, padahal yang benar adalah silakan. Cenderamata bukan cinderamata. Ya, itu kata bakunya ya.
Kemudian desain, bus, bis, pusing, kelingan, asam, asem ya. Kata asam, asem nih biasanya sering kita katakan selalu asam, padahal yang benar adalah asam. Risiko, resiko, nah ini yang sering diucapkan oleh orang-orang ya. Padahal yang benar adalah risiko. Kata bakunya bukan resiko. Imbau, himbau, sekadar, sekedar. Nah ini kata yang sering diucapkan yang salah. Yang benar adalah sekadar. Wujud, ujud, teknik, teknik. Nah ini juga sama sering diucapkan salah ya. Yang benar adalah teknik. Anugerah bukan anugerah. Tidak, enggak, telepon, telepon. Asas, azas, andal, handal, kualitas, kualitas, saksama, seksama ya. Yang benar saksama bukan seksama. Jadwal, jadwal, berbicara, ngomong, ngobrol. Zaman, zaman, mengubah, merubah. Nah ini semuanya kata-kata yang sering kita temukan ya. Coba diperhatikan, dibedakan ya, dipahami. Kalau perlu kalian catat juga. Kemudian perhatikan kutipan teks berikut. Bocornya soal ujian nasional untuk tingkat SMP yang dilaksanakan pada Rabu 23 April 2015 merupakan berita besar untuk pelaksanaan ujian tahun ini. Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Ia memaparkan bahwa pelaku pembocoran akan diproses hukum sesuai pasal yang berlaku. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Puspendik atau Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud telah ditemukan sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 yang diunggah ke internet secara ilegal. Ini beritanya ya. Kita lihat analisisnya. Hasil telaah kebahasan teks berita dari teks yang tadi ya. Lihat di sini ada tabelnya. Pertama ada nomornya, kemudian ada unsur kebahasaannya apa saja dan bukti dalam teks beritanya. Lihat. Pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsungnya ada nggak sih kira-kira tadi? Ada nggak sih kalimatnya menggunakan tanda petik? Tidak ada ya. Benarkah tidak ada? Coba kita lihat. Ya, tidak ada ya. Dia tidak menggunakan kalimat langsung. Oke, lanjut. 2. Kalimat tidak langsung. Nah, banyak ya kalimat tidak langsungnya. Salah satunya, Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Nah, itu ya kalimat tidak langsungnya. Kata kerja mental, ia memaparkan bahwa pelaku pembocoran akan diproses hukum sesuai pasal yang berlaku. Ada kata memaparkan. Memaparkan itu menjelaskan ya. Berbicara berarti ada indera pendengaran ya. Kemudian konjungsi temporal. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Puspendik atau Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud telah ditemukan sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 yang diunggah ke internet secara ilegal. Ada kata telah, berarti adanya konjungsi temporal. Konjungsi penjelas. Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Ada kata bahwa ya. Kata bahwa berarti adanya konjungsi penjelas. Keterangan waktu. Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Sudah berarti menunjukkan adanya keterangan waktu. Terakhir bahasa baku. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Puspendik atau Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud telah ditemukan sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 yang diunggah ke internet secara ilegal. Jadi kata-katanya mirip-mirip ya. Setiap kalimat itu pasti ada kata kebahasaannya seperti kata konjungsi menjelas atau waktu atau kata bahasa baku. Boleh kamu tulis ulang ya. Kata verifikasi itu kata baku. Sering kita ucapkan bukan verifikasi tapi verifikasi. Itu salah ya. Atau verifikasi itu salah. Yang benar adalah verifikasi. Kemudian buklet itu juga adalah bahasa baku. Oke, selanjutnya tugas kelompoknya. Ketentuan tugasnya kalian bentuk sebuah kelompok dengan beranggotakan 2-3 orang ya di tiap kelompoknya. Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. 2-3 orang, terserah mau 2 orang atau 3 orang. Kemudian bacalah teks berita berikut bersama anggota kelompok dengan saksama. Nanti setelah ini slide selanjutnya ada teks beritanya ya. Kalian baca dengan saksama bersama teman kamu secara online.
Tentukan ciri-ciri kebahasan dari teks tersebut dengan menggunakan tabel. Tadi ya, tabel sama seperti slide sebelumnya. Contoh tabel ada di slide sebelumnya ya, ciri-cirinya, nomor bahasaannya sama kalimat ya, bukti kalimatnya. Kemudian kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia masing-masing anggota kelompok. Sertakan nama dan nama-nama anggota kelompoknya ya. Jadi nama kamu dan nama anggota kelompoknya siapa aja kamu tulis di buku tulis kamu ya, di buku masing-masing meskipun kelompok tapi dikerjakan di buku masing-masing. Kemudian foto hasil tugasnya dan kirim ke Edmodo dengan akun masing-masing ya, karena mengerjakannya di buku masing-masing maka dikirimnya juga melalui Edmodo dengan akun kalian masing-masing. Oke, di sini ada teks beritanya ya. Berikut daerah Kalteng yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Jadi ini kalian lihat, kamu baca ya, kemudian nanti ibu share juga di grup biar kamu bisa membaca dengan dengan baik ya. Oke, terima kasih, sampai nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau ada mau yang ditanyakan masalah materi atau tugas, silakan ditanyakan di WhatsApp grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.